kebanyakan kita terjebak pada klise bahwa suami itu harus kayak gimana, istri itu harus kayak gimana. Ini salah satu contoh kisah yang menarik sebagai pasangan mengembangkan bisnis bersama. Coach kasih solusi. Coach Rene. Aduh. Gue seneng banget ada di sini. Masya Allah. Ya kan? Ini auranya kerasa gak sih lo? Lebih gimana? Kayak bersinar, ruangan ini jadi lebih cerah. Sebentar. Yang cerah suaminya apa istrinya? Langsung. Itu ujian paling berat sih. Itu Jadi- menurut gue gini, Pandu tuh keren itu di situ, bener gak sih? Bener gak sih? Iya, tapi susah. Ini kan Pandu Rosadi, teman-teman. Wow, suami Ria Miranda. Ya. Yang istrinya ya perancang. Iya. Gue nggak bilang lebih kaya ya, itu netizen ya. Wah. Biarkan netizen yang berbicara. Sabar. Kita mau klarifikasi teman-teman. Iya. Jadi gini, lo harus pikirnya cerdas dulu deh, bersih dulu deh teman-teman. Artinya banyak juga kok perancang busana ya atau apapun itu yang memang ternyata di balik istri sukses ada suami hebat. Masuk gak sih kalau kayak gitu? Biasanya soalnya suami mulu yang hebat. Ya. gitu-gitu. Masuk gak sih coach kayak gitu? Pandu itu kan terlalu rendah hati ya untuk bisa ngomong gitu. Tapi gue Masya kebetulan tahu dan peran gue di sini kan untuk bikin jadi kompor gitu. Iya. Sebelum Ria Miranda jadi Ria Miranda, menurut gue ada peran dia juga gitu. Jadi untuk setiap kesuksesannya Ria Miranda, ada Pandu di belakangnya. Oke. Walaupun mungkin gue tahu dia nggak akan menyampaikannya selugas gue, tapi dari organisasi yang besarannya ratusan juta menjadi ratusan miliar itu kan nggak main-main, bro. Wow. Bener nggak? Jadi gue cuma ingin ngomong gini sih, kebanyakan kita terjebak pada klise bahwa suami itu harus kayak gimana, istri itu harus kayak gimana. Betul. Ini salah satu contoh kisah yang menarik sebagai pasangan mengembangkan bisnis bersama. Nah itu, jadi menariknya gini ya, langsung kita dramatisir aja dalam artian mungkin ya inspiratif lah buat teman-teman semua. Kali ini kayaknya ini agak dalam nih, Banget, coach harus. kasih solusi kita kali ini Banget. nih, ya kan? Coach kasih solusi dalam. Iya kan, jadi gimana sih yang dirasakan nih buat para suami-suami yang mungkin kita berangkat dari stigma atau mungkin berangkat dari netizen dan seterusnya ya. Ketika banyak lah kita lihat dari sisi negatifnya dulu. Ada istri yang sosoknya Menjulang. ya kan, menjulang tinggi dan seterusnya gitu kan. Akhirnya bayang-bayang suaminya ini hanya dijadikan sebagai pelengkap. Iya. Atau mungkin nebeng lo, palingan lo ujung-ujungnya ntar cuma nempel doang nih sama istri dan seterusnya. Iya. Tanpa lo juga dia bisa berkarya terus kok. Nah kayak gitu-gitu kan polemik banget tuh coach ya. Nah mungkin kita bahas di ranah ya sisi dari perspektif suaminya atau mungkin karir dan seterusnya. Nanti kan coach Rene bisa nambahin di dalam hal itu ya. Sah-sah aja kah? Atau memang harusnya malah berontak dalam tanda kutip? Ya udah kalau gitu gue buktikan nih. Gue bikin bisnis lainnya, tandingan, IP baru. Iya. Pandu Rosadi. Wah. Jadi brand loh. Oh brand ya? Oh, gue pikir Pandu Miranda. Rosadi kayak orang komersil ya. Pandu Miranda. Nah, kita mulai dari Oke, mungkin lo bisa oke. cerita dulu kali ini. Panjang ya. Iya. Tapi sebenarnya memang aku kenal sama Ria tuh ketika dia memang lagi baru memulai untuk ngebangun brandnya Ria Miranda. Dia baru lulus dari Esmod. Oke. Kita kenalan, gak lama setahun, habis itu langsung nikah. Jadi memang proses pacaran ngobrolnya adalah gimana cara ngebangun brand. Aku bikinin logonya dia. Karena kebetulan walaupun kuliah pertanian tapi aku suka graphic design. PDKT lu tuh aneh juga ya jadi. Aneh, tapi kan ada hasilnya. Jadi Iya. ujungnya adalah untungnya kita nikah. Jadi apa yang kita bahas bareng selama pacaran ada yang diteruskan ya. Agak kesel juga ya kalau nggak jadi ya. Kalau nggak jadi ini. Gue udah gedein. Pas lihat di ball gitu ya. Ini. Ini gue yang buat nih. Tapi kenapa sama yang lain? Oh, itu. jadi gitu ya. Jadi Udah gitu. diklarifikasi di awal nih ya. Iya, Jadi iya, bukan iya. gara-gara mungkin Ria Mirandanya udah naik, habis itu Benar-benar bersama. iya, gue Mana? pikir udah naik baru nempel. Betul. Yang nempel biasanya kalau suami ada dua lah. Ada yang memang karena mau support, Mengimbangi. atau yang memang nebeng hidup gitu kan. Iya. Kita nggak tahu di luaran Betul, sana betul, kan. betul. Stigmanya begitu. Jadi Akhirnya pas waktu nikah, yang namanya nikah tuh ngebuka rezeki aku percaya banget. Jadi ketika nikah aku pindah ke kantor yang gaji 3 kali dibanding yang sebelumnya. Jadi Serius starting semua new. Wow. Nikah, ngontrak bareng, rumah baru, kerjaan baru hari pertama semua. Jadi aku juga kerja sendiri, profesional 6 tahun di marketing.
Tapi selama itu aku selalu ngontrolin dia lah. Jadi setiap makan siang tuh aku ngontrolin Twitternya, Facebooknya, dan lain-lain. Oke. Jadi kebetulan memang pas lagi tahun itu Hijabers Community kan dia salah satu foundernya di antara 30 para Hijabers yang saat itu lagi hits. Aku support lah Hijabers Community, logonya gue yang bikin. Kalau dia lagi ada apa kegiatan, gue yang support untuk ke acara Hijabers Community itu. Karena gue ngelihat yang namanya bikin bisnis itu akan tersupport kalau ada kolamnya. Kolamnya adalah komunitas. Hijabers Setuju. Community dibuat dulu niatnya emang untuk mengumpulkan para wanita yang ingin berhijab dan kelihatan menarik. Tuh, demand creation coach. Banget, pinter banget. Create Tapi demand dulu. kebetulan Ria adalah fashion designer yang ketika nyemplung di situ kolamnya udah ada gitu. Nah jadi dari situlah gue ngelihat waktu itu terus hamil. Ketika mau lahir anak pertama dia sebenarnya udah minta lama gitu, bantuin dong masuk di sini, aku nggak bisa ngurusin bisnisnya dan lain-lainnya. Jadi dia tuh Permintaan emang banyak. benar-benar kreatifnya aja gitu ya. Dia kreatifnya aja, dia untuk kreatifnya aja. memunculkan karya-karyanya. Betul. gitu. Oke. betul. Dan produk pertama tuh apa tadi yang minta dibantuin support dan seterusnya? Eh, Hijab tok. dia bikin baju. Jadi waktu itu Pertama ada kali? yang namanya lupa namanya ya. Jadi kayak kapucon gitu dari bahan kaos itu, terus inner ninja dulu baru dibikin tuh pas zaman-zamannya Ria itu. Gue harus bilang dari sampai sekarang sama gue kita belum siap Belum untuk pernah ya, pakai hijab belum sih. siap. Bukan, bukan kita yang pakai. Bukan ya, bukan. kita yang pakai. Oke, bukan ya, salah. Lepas kalau kita. Justru kita akan happy. Gua mau lepas hijab nih gitu. Iya benar gitu. Oke. Ya gitu, jadi disitulah jadi ketika aku ngelihat, oh ya Ria memang dulunya memang belum bisa multitasking. Jadi dia ngerjain satu fokus yang dia suka. Oke. Gitu, jadi begitu aku masuk, aku nyodorin proposal. Kok nyodorin proposal? Terus jodoh di proposal Karena- apa? Iya nggak tahu. Proposal kalau misalnya gue masuk, apa yang akan gue lakukan? Karena sebenarnya Ria juga disupport sama keluarganya. Oh jadi lu benar-benar menghormati dia sebagai pemilik Iya, founder, brandnya sebagai itu, founder. Sampai foundernya. sekarang dia juga masih founder dan gue co-foundernya, tapi nggak pernah di-expose gitu loh. Oh jadi tetap pakai proposal coach. Lah kan bini lu tahu lu dalam nih kayak gimana, bakal Enggak, mau ngapain kan emang nggak betul. ngobrol. Karena kan gue menikahi keluarga Minang. Yang kalau di keluarga Minang bisnis is bisnis, keluarga is keluarga. Gue untungnya gitu ya, mereka very professional di situ. Lu sendiri? Gue Sunda. Lo Sunda, ya, oke. Oh iya. Luwes sih. Luwes. Luwes. Oke, Pandu kalau mau masuk ke sini apa yang akan dilakukan? Oke. Gajinya berapa? Kita pengennya Pandu pindah ke sini gaji juga nggak beda jauh dari kantor. Jangan sampai menzolimi. Itu gue senangnya gitu. Tantenya bilang gitu. Jangan sampai karena pindah ke sini terus gajinya turun. Wow. Aku bilang nggak apa-apa gajiku turun, tapi waktu aku bisa kelola sendiri itu adalah privilege. Dan aku bisa lebih dekat sama anak, lebih dekat sama istri juga gitu. Jadi dan waktu itu memang kan ada 4 kuadran ya. Aku pengen nyobain waktu itu kerja di perusahaan BUMN, terus kerja di multinational company, and it's about time untuk menjadi entrepreneur. Aku pengen cobain itu semua. Alhamdulillah masuklah ke situ. Jadi berapapun gajinya, aku bisa mengatur aku mau akan gaji berapa kalau misalnya kita sendiri yang menggerakkan. Masuk situ, ya sebenarnya memang yang dibenerin basic, struktur organisasi, target, planning, SDM-nya, bikinin koleksi, yang kayak gitu-gitunya, visual, branding itu dibenerin semua. Ria lebih ke desain, PR juga, dia ketemu sama customer-nya kan. Ya. The face of the face-nya company. semuanya, dan alhamdulillah memang waktu itu market memang lagi growing untuk busana muslim. Ada banyak brand-brand yang memang lagi sangat mensupport. Salah satunya Wardah itu juga mensupport banget. Dan itu juga momen ketika banyak artis-artis yang akhirnya berhijrah pakai hijab. Masya Allah. Itu juga membuka market bahwa kalau pakai hijab tuh nggak perlu nunggu udah tua ya. Iya. Atau pakai hijab pun ternyata masih cantik gitu loh. Iya. Itu perjalanannya alhamdulillah dimudahkan. Memang kelihatan sekali kurvanya tuh di 5 tahun pertama tuh naik banget gitu, karena kuenya masih besar, pemainnya juga nggak terlalu besar gitu. Jadi ada shifting antara desainer senior pindah ke desainer muda dengan namanya masing-masing. Sekarang zamannya adalah brand. Jadi nggak ada nama fashion designer tapi brand. Challenge-nya beda banget setelah 5 Beda tahun banget. itu. Karena kalau dulu gue nggak perlu endorse, nggak perlu cari endorse selebgram, karena Ria adalah the best endorsement-nya, karena dia mewakili nama dia sendiri. Jadi itu yang mungkin juga kemudahannya. Jadi Ria pakai baju apa, orang terinspirasi itu pengen, dan jadi media promosinya jadi lebih bisa kita atur gitu, karena Ria sendiri yang ngejalanin. Oke. Gitu. Jadi perjalanannya itu ya aku merasakan lah gimana naik turunnya untuk mengatur emosi
ketika bekerja bersama kalau zaman sekarang namanya couplepreneur ya. Woi, Dan aku dulu nggak nyangka ternyata cukup bisa bergejolak lah. Mungkin tahun-tahun pertama masih seru karena nggak perlu naik bus untuk ke kantor Sudirman karena kantornya bisa kita atur daerah Bintaro juga. Pulang bareng, makan siang bareng. Tapi ketika diskusi beda pendapat, itu yang seru. Karena kebawa juga. Karena pasti kebawa kan. juga ke rumah. Sampai sekarang, tapi kita sudah bisa mulai stop bicara ini gitu. Jadi, Oke. Tapi maksud gue gini, kalau boleh bentar ya. Ego laki-laki itu kan nggak bisa dinafikan Iya, gitu ya. betul, Maksudnya betul. Emang dari yang sononya. nonton laki udah jelas lah ya. Iya. Kayak gue, manajer gue istri gue, dan menurut gue tuh pilihan terbaik. Kenapa? Karena kalau gue nggak punya waktu, yang salah ya dia juga. Gitu kan. Betul kan? Betul kan? Terlalu banyak aja gua kerja. Betul nggak? Gampang Betul nggak? dicari kesalahannya. Iya. Iya, Ini iya, semoga iya. Muna nggak nonton yang ini gitu ya. Tapi maksud gue, gimana sih lo menata ego lo gitu? Lo belum pernah kan kerja sama istri lo, Dan? Belum kan? sama sekali belum. Ya kan, kalau istri lo nanti jadi manajer lo, selain ngurus 3 anak, nah itu menarik Iya, sekali. itu seru tuh ya. Iya kan? Iya juga Gue ya. pengen denger cerita lo. Iya, nih. iya, iya. Gimana menatanya? Karena gue yakin couplepreneur di luar sana juga mungkin Betul, sekarang betul. lagi menyimak. Betul. Memang banyak yang bilang, gue sih nggak bakal bisa kalau kerja sama pasangan ya, pasti bakalan berantem terus. Tapi alhamdulillah Ria punya hati yang bisa menenangkan, dan dia juga, gue berkali-kali bilang, aku ngerasa kayak legasinya ada di Ria, bukan di gue sebagai laki-laki. Itu Oke. berkali-kali. Kayaknya tahun depan aku keluar deh, aku bikin sendiri. Itu tuh berkali-kali. Tapi Ria selalu bilang, ini kita bareng-bareng. Nggak ada aku yang ngelihat kamu di bawah atau aku di atas. Revenue yang kita dapetin, gaji yang aku dapetin, ya ini untuk bareng-bareng. So jadi jangan memisahkan ini punya aku, ini punya kamu. Dan dia setiap mau Itu beli dari sesuatu dia? dari dia. Jadi gue bilang, iya ngapain ya gue untuk mau membuktikan diri bahwa gue bisa lebih hebat atau gue bisa membuat perusahaan yang nanti gue akan bisa lebih hebat dari dia, dan dia nggak ngeliat ke situ. Gitu. Jadi iya ya, terus tujuannya apa? Kan kamu dulu keluar juga biar deket sama anak, biar kita bisa lebih banyak waktu. Dan memang sampai sekarang tuh ada banyak sekali sifat-sifat Ria yang masih terus gue pelajarin. Jadi segitu hampir 24 jam ya ketemu dan ngobrol dan lain-lain, itu ada aja yang Baru. selek-selek baru lagi Nah. gitu. Itu yang terus dipelajari. Jadi mungkin kalau buat laki-laki adalah kita lihat dulu perempuannya bisa menerima atau bisa meyakinkan nggak bahwa you still have your ego as a man and you still lead. Kita bareng-bareng. Dan nggak semua perempuan bisa kayak gitu. I don't know, mungkin. Nah, Enggak lah. alhamdulillahnya gue itu. Dan menurut gue ini pilihan terbaik untuk masing-masing gitu. Dan yang Pandu sampaikan di sini adalah dalam dia memilih Ria, dan yang menariknya dalam Ria memilih Pandu. Dibiarkanlah Pandu jadi koamnya gitu kan, untuk Iya. memastikan kebutuhannya terpenuhi, Iya. psychological safety-nya dapat. Betul. Iya. Itu. Dan bahkan kalau dari cerita lo, istri lo juga menyediakan psychological safety untuk lo Iya, juga di iya. situ. Oh ya gimana? Marwahnya gue precious dijaga banget sih memang. Precious. Misalnya gini. Oh, marwah dijaga. Iya. Dalam iya. meeting tuh aku selalu berusaha, dia bukan istri, tapi dia sebagai tim yang aku lead gitu. Jadi sengaja memang aku membuat suasana kalau misalnya ada yang salah tuh bisa aku langsung confront di situ. Oke. Dan tim tuh jadi ngeliat, lo kok jadi berantem gitu, kayak suami istri berantem gitu kan. Padahal menurutku di situ menciptakan suasana bahwa belum tentu. Egaliter kan? Iya, Di jadi situ sama. Tapi sampai rumah dia ngebahas, tadi aku nggak suka kamu kayak terlalu menjatuhkan aku gini gitu. Jadi oke, besok aku perbaikin ya, gitu. Diam-diaman sih ya, Keren pernah banget ya. sih. Diam-diaman pernah gitu. Aku ngerasa kalau Keren. diem salah nih, gue harus ngomong. Ada yang salah nggak gitu? Pasti salah di kantor, karena ketika di kantor aku membawa suasana bukan suami istri. Gitu. Tapi rekan kerja. Rekan kerja. Oke. Di mana ada atasan, ada bawahan yang biar bagaimanapun keputusan harus satu orang yang ngambil. Oh, oke. Dan Gitu. itu di lo sebagai CEO-nya kan? Iya. Oh, jadi lu sebagai CEO, Ria? Ria sebagai creative director. Oh, Gitu. oke. Jadi kalau di industri kreatif, kalau gue lihatnya memang harus ada dua kepala. Jangan biarkan yang namanya orang kreatif tuh mikirin uang, mikirin strategi, karena dia akan pusing nggak keluar. Jadi kayak misalnya ketika Ria udah tahu angka, udah tahu ini yang disuka, dia udah mulai mikir bikin desain yang aman, yang disukai sama customer. Kreativitasnya mulai ke apa ya? Kegerus. Iya. Banyak burdennya gitu. Dari situ dia ngerasa kayak ya udah yang ini juga udah laku gitu. Akhirnya dia tidak menciptakan tren. Nah, itu yang mesti perlu diingetin lagi. Oke, Ria, kalau gitu dikasih yang happy-nya aja. Dia dikasih tren, dia kasih jalan-jalan untuk dapat inspirasi dan lain-lain. Kita yang ngurusin di belakang, Dan jagain. oke, yang jagain sales siapa? Ada tim, termasuk gue juga. Waktu Oke. itu gue memang handle untuk sales dan marketing juga. Semua basically karena kebetulan suka desain juga. Jadi apapun yang terkait dengan visual
Gue inget banget yang pagelaran lo di Pondok Indah Mall kalau nggak salah awal tahun ini apa akhir tahun lalu deh. Itu yang kayu semua. Oke, kayak itu. Ada fotonya. Mau? Itu cakep banget. Gue Mana maksudnya dong? gue Ada pertama fotonya dong. Minang Dekade, gila keren. Ada di mana ya? Ada nggak di Instagram Ria kali? Itu merayakan 10 tahun kita mengkampanyekan namanya Minang Heritage. Jadi dulu di Jakarta Fashion Week 2012 tuh kita Minang Heritage show-nya itu. Mana? Oh iya. Mana coba di Instagramnya kali? Oh apa di Google? Minang Heritage Ria Miranda Ria coba. Miranda. Mungkin gitu kali. Iya. Gue kesana kayak dibawa ke dunia lain gitu kan. Tradisional, Gue namanya modern. Pim kalau lo suruh gue jalan mata merem tuh bisa gitu. Oh, Iya, udah Jadi beneran ngelihat gitu tuh. sesuatu Iya, yang iya. baru, yang beda, itu gokil sih. Itu gokil banget. Gue nggak ngerti gimana bisa bikin kayak gitu sih. Kenapa costnya tinggi banget dong? Tinggi, Biaya tapi produksinya. biaya produksi tinggi, tapi kita pengen merayakan konsistensi kita sih. Ah, Dan itu kita oke. masuknya sebagai investment ya. Ah itu. Tuh atas. Satu dekade Minang ya. Tuh. Nah, 1 dekade Minang Heritage Ria Miranda. Ah itu Ria tuh yang Miranda. itu Oh, tuh. ini. Fem. Oh, ini Itu di PIM, PIM bro. 1 2 3. PIM 2. PIM 2. PIM 2 yang di Skywalk. Bukan di Bukan, bawahnya. di atrium. Di atriumnya. Oh. Jadi pas lo depan. masuk itu langsung. Kan ada Gap, ada Depannya Hugo Boss. depan Hugo Boss. Coba Oke, turun depan lagi Sogo deh, kan? Iya. Oh, wow. Di situ. Nah itu. Panjang itu. Iya. Sepanjang eskalator Tuh, lihat ketemu eskalator. Iya. Oh enggak, setengah. 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 Oke. Tuh bro. Ya ini jadi kita Keren juga gila nggak sih? kita kerja sama arsitek untuk ngebikin gimana caranya ngebawa unsur tradisional tapi ada modernnya gitu. Oke. Unsur kayu. I can't wait for the next one yang kayak gini. Ini yang Nanti kita Nah, lihat ini sih. maksud gue Ini, gini. iya. Ini gitu. Keren banget. Di ujung obrolan nanti lu Lihat mungkin lu tuh, bisa tuh, bocorin bro. ya. Nextnya. Iya. Keren nggak sih? Iya. Ya. Iya bener nih kan Tumi. Iya. Sogo sebagai Sogo. Iya. Hugo ya. Yep. Oh, oke. Gitu. Nah, jadi gini, Duh, tapi menurut gua ketika lo gabung sama istri, dan yang biasanya ini kan terjadi konflik ya. Banyak juga yang pecah tuh. Iya kan? Iya. Ya, nggak usah sebut namanya, ada juga yang bangun media, even media coach. Iya. Maksudnya udah mukanya tuh mereka berdua. Tahu. Lo juga tahu kan. Lo tahu gue tahu kan. Ya kan? Karena gue sempet akhirnya ditolak oleh suaminya. Lo tahu kan. Pecah. Iya. Ada juga tuh. Ya kan kayak gitu-gitu tuh. Aduh Oke, ya oke. Allah. Nah, gimana cara ngatasin masalah yang ada? Karena Iya, lu iya. bayangin, kayaknya harusnya lebih sensitif deh kayaknya kalau Betul. suami istri megang perusahaan. Iya nggak sih? Betul. Dan bahkan yang akhirnya memilih untuk menghindari langsung. Aduh, Lebih baik nggak iya. usah. Gue bahkan nggak mau pertimbangkan. Kayak tadi kan sebenarnya udah belief sistemnya ditata. Gue nggak mau kerja sama suami gue yang tadi yang lo cerita gitu. Gue nggak mau kerja sama istri gue. Nah, Ya. kayaknya kalau lo mau open minded sedikit, ini jadi salah satu possibility yang powerful banget. Iya. Gimana coba? Kita sama-sama belajar ya. Hmm. Dan di tahun ke-10 tuh kita masuk ke momen gue mau kemana nih? Mau ngapain lagi setelah 10 tahun? Itu kayak questioning yang ada dalam aku sama Ria. Oke. Ke kanan apa ke kiri? Tapi aku memang cenderung anak yang bukan ambisius ya, selalu punya target mau ngapain, Oke. apa targetnya, measurementnya selalu jelas gitu. Dan di situ Ria juga coba belajar. Dulu tuh namanya visi kita adalah menjadi brand busana muslim nomor 1 di Indonesia, which is standar lah ya. Setiap orang tagline-nya pasti itu. Tapi di tahun ke-10 kita sama-sama belajar, ngegali, dan aku nanya banget ke Ria apa tujuannya, ingin dijadikan apa kendaraan brand ini. Oke. Itu akhirnya kita ngerasa bukan untuk menjadi nomor 1, tapi seberapa manfaat brand ini sebagai kendaraan yang nanti akan jadi pertanggungjawaban kita di Ya. akhirat. Wah, Itu ya. dari Ria. Betul. Terus aku bilang kan, wah ini arahnya jadi bukan duniawi nih gitu. Arahnya bukan angka nih gitu. Kalau tidak ada yang memforce aku untuk Iya. mencapai katakan IPO lah atau Iya. mencapai sekian numbers tuh enggak. Oke. Jadi kayak ditarik mundur dari awal, dan itu cukup arah perusahaan tuh jadi bingung. Nih mau ke arah mana nih? Ke arah yang lebih agamais atau kita masih tetap bisa straight apa yang kita jalani gitu. Nah, itu perubahan itu yang menjadikan aku sama Ria jadi sama-sama apapun yang akan kita laksanakan setelah 10 tahun berjalannya brand ini, semata-mata insya Allah ini menjadi kendaraan kita. Intinya gitu. Jadi lu nggak mikirin bahwa yang penting profit nomor 1, belakangan deh ntar nih mau manfaat apa enggak Iya. gitu ya. Berarti lah kalau memang nggak ngejar profitnya gimana? Ketika lu udah coba untuk bermanfaat buat orang, lu bikin satu usaha gitu kan, taunya ternyata dampak positifnya lebih banyak. Memang iya sih Iya, arahnya iya, ke iya, kanan banget tuh. Betul. Tapi kalau nggak mencapai profit gimana? Sistem yang udah jalan. Jadi
aku mencoba untuk beberapa, misalnya seminggu atau beberapa hari nggak masuk kantor tuh sistem udah jalan. Tim juga udah tahu bahwa kita harus mencapai certain numbers untuk gasolin Hidup. dari untuk bensin di perusahaan ini tetap jalan. Oke. Kadang-kadang ada momen cukup haru ya ketika lagi town hall terus kelihatan oh my god, tim udah banyak banget gitu loh. Dan mereka ini mencari rezeki, menjemput rezekinya melalui brand ini. Yeah. Dan itu kayak ada di beban aku Berapa ketika orang sekarang alhamdulillah udah ada 200-an Wah. Apaan timnya? timnya. Alhamdulillah. Wow. Revenue kenaikannya Revenue-nya ada dari berapa ke berapa kan? Range range-nya udah alhamdulillah di triple digit Per tahun. per tahun. Dari berapa miliar ke berapa miliar tadi? dari ratus juta sejak dia pegang. Dari ratus juta 100 miliar. lo bantu masuk, ya kan? 12 Ikhtiarnya tahun, yang tepat. 14 tahun. 14 tahun sekarang dari 14 tahun, 2009. dari gitu. ratusan juta ke ratusan miliar. Iya. Tapi memang itu step by step ya. Waktu itu kayak ngerasa, aduh kapan ya bisa mencapai sales per bulan, per tahun, kayak gitu tuh ada. Tapi udahlah nggak usah mikirin itunya, kita coba jalanin aja apa yang bisa kita fokusin gitu. Nah, strateginya pakai apa, Nduk? Maksudnya dasar dulu deh, marketing. Tadi kan lo bilang katanya Iya, branding. Iya. Apakah memang dari sesimpel ya? Ini kan penonton kita banyak yang awam-awam pengen tahu nih, gue harus ngapain nih? Gue udah punya brand hijab, tapi kok ya udah sama bedanya kenapa harus ke sini? Iya kan ngerubah zona Betul, nyaman tuh betul. susah, Bro. Gue sih percaya kalau kita jadi gula, smoothnya akan datang. Oke. Waktu itu aku memang memperkuat branding Ria secara personal. Contohnya? Terus, Satu-satu kita kupas. Oke, dulu dia punya riamirandadiary.com. Itu untuk bisa menstorykan secara karena kan dia ya Ria Miranda tuh orang. Dia menceritakan being vulnerable sebagai ibu, sebagai entrepreneur, sebagai perempuan. Dia menceritakan di situ dan menceritakan setiap koleksinya kita itu apa pemikirannya, apa ceritanya di situ. Storytelling kita bangun. Terus branding juga kita jaga, dan yang paling penting adalah growth-nya kita tuh most likely karena percayanya orang untuk bisa ngebuka brand Ria Miranda di kota-kotanya masing-masing. Masya Allah nih. Dan itu nggak pakai promosi sih. Terus pakai apa? Nggak tahu, tiba-tiba mereka email aja. Oke, ini gue tangkep nih, Coach Rene. Era sekarang sama dulu tuh berbeda. Tadi kan Pandu udah ngasih hint, clue lah ya, terkait story dibangun, cerita dibangun. Ternyata belakangan ini, teman-teman mungkin ada yang belum sadar ya, sekarang ekosistem sekarang itu berbeda dari dulu-dulu. Itu adalah USP-nya, Unique Selling Proposition. Yeah. Kalau sekarang Unique Story Proposition. Yeah. Dilakukan oleh banyak brand gitu. Ya, yang humans, parfum dan seterusnya. Nah, itu juga melakukan hal yang sama. Dia cerita kisah kenapa dia kepikiran seperti ini. Gara-gara melihat parfum-parfum yang mahal. Kok bayangin satu kali semprot aja bisa seharga sepiring nasi goreng. Nah, ini gak masuk akal nih. Akhirnya dia create gimana caranya sekali semprot berkali-kali dan seterusnya baru setimpal dengan nasi goreng misalnya. Nah, itu tuh kan kisah-kisah seperti itu akhirnya dinaikin bahwa orang jadinya ngerapet tuh. Karena kan mungkin apa ya bahasanya? Kenapa story sekarang diunggulin? Relate nih? ya. Relate. Oh, karena ini gue banget nih Betul. gitu. Karena story is respon yang paling obvious dari the why. Kenapa ini relevan buat gue? Kan gula itu artinya kalau menggunakan parable lo, menggunakan metafora lo, smooth yang akan datang gitu kan. Tapi jadi lo mesti memunculkan yang relevan buat yang lo tuju. Kayak problem kita kan bangun relevansi itu tadi. Iya. Kalau si parfum itu kan nggak mungkin menarik buat orang yang memang mencari prestige kan. Iya. kan. Dan lu mesti ada parfum mesti lu cobain dulu kan. Betul. Karena susah tuh narik semutnya tuh. Karena yang Exactly. namanya parfum mesti lu beli dulu atau minimal Iya. tester dulu Iya, kan. iya. Susah banget gimana cara nyampein ke sosial media atau foto Betul. minimal nggak tahu gue wanginya kayak gimana. Dia Pandu dan Ria menurut gue merespon the why itu tadi. Kenapa orang mesti gue mengasumsikan walaupun gue nggak pakai hijab. Hijab ya. Ini Insya Allah masih istiqomah ya. Iya, insya Allah istiqomah. Doain ya Der. Oh gitu. Doain ya. Doain ya. Oh gitu. Kita sering doa ya Der. Tapi sholat nggak pakai mukena kan? Sholat nggak pakai mukena kan? Tentang Aduh, doain. rusak. Jangan dicontoh ya. Abis itu kenapa? Apa ilustrasinya apa? Ilustrasi. Tadi lo ngomong katanya gue mau coba mengilustrasikan meskipun gue nggak pakai hijab katanya. Apa lo mau jelasin apa? Gue cuma pengen ngomong bahwa ini pasti premium kan. Iya. Iya nggak? Oh iya. Lo maksud gue gini. Secara price point dan secara branding positioning ya. It's not cheap. Ini Iya, bukan iya. nggak setiap orang akan ngelihat gue pengen beli Ria Miranda nggak bisa gitu. Pasti ada. Lo harus mencapai tingkat penghasilan tertentu, mesti mungkin nabung untuk bisa membeli Ria Miranda. Jadi mempunyai Ria Miranda itu jadi satu apa ya? Pride. Pride. Gitu. Dan ini
menurut gue kerja kerasnya tuh lebih di situ. Dia tidak menjadikan Ria Miranda komoditi, tapi dia menjadikan ini sebagai satu hal yang signifikan. Makanya orang yang menggunakan itu merasa terwakili oleh story-nya, perjalanan hidupnya dan struggle-nya Ria Miranda gitu. Ria Miranda. Dan boleh tahu nggak, Du? Artinya gini, kenapa lu nggak main harga bawah atau market bawah? Nah, ini kan pilihan juga tuh. Oke, waktu itu pertanyaan kenapa sih local brand harus murah gitu. Itu sih dari situ. Kenapa kita harus memposisikan kalau local brand kok mahal ya gitu. Dan aku Itu pertanyaan yang berani banget sih. Iya, tapi aku nanya ke diri sendiri sih. Terus kayak aku sendiri mau menghargai Ria Miranda. menghargai hasil karyanya Ria itu berdasarkan dari trials and errors yang cukup panjang. Oke. Jadi bukan kayak ngelihat ini bagus bikin, itu enggak. Jadi dia emang ada proses trial dan aku mau menghargainya di prosesnya di situ. Gitu sih. Jadi dan kita juga punya pricingnya yang kita lihat karena kan kita juga harus berbagi ke partners kita. Nah, itu yang kita jaga di situ sih. Dan akhirnya ya setelah kita price point yang cukup tinggi, jadi kita punya bahan bakar untuk bikin show sendiri. Kita bisa ke keliling cabang-cabang kita untuk menyapa ke customer kita. Jadi accessibility-nya ke Ria Miranda tuh nggak jauh. Jadi kalau kayak ngelihat artis gitu ya, gue memuja dia tapi kayaknya akses aku untuk bisa ngobrol sama dia susah. Sulit. Tapi kalau Ria aku mencoba berusaha, dia juga manusia kok. Dia ada sisi vulnerability-nya juga, accessibility-nya juga nggak susah amat. Jadi Ria menjadi Ria gitu di sini. Oke. Meskipun lu juga jual harga mahal, tapi lu juga nggak takut bahwa market bawah juga akan kabur gitu ya? Iya, ada beberapa yang kayak aku harus nabung dulu untuk beli Ria Miranda dan kita appreciate di situ. Tapi ada juga proses-proses yang kayak ada program-program yang kita bikin supaya it's about time for you to buy Ria Miranda karena kita lagi ada program promosi di situ. Dan kita nggak yang gampang untuk ngasih diskon gitu sih. Gitu, Iya. program-program itu. Karena takutnya image-nya malah murahan. Betul. Iya. Bahkan dulu itu zaman dulu ya, bajunya Ria Miranda ketika dijual lagi tuh harganya bisa lebih tinggi. Gitu. Jadi kayak pre-love-nya. Collectible berarti. Gitu. Wow. Kayak mobil-mobil Chevrolet zaman dulu jadinya ya. Perlu. Beli baju Ria Miranda bisa. Oke. Ini videonya ya. Kalau ini video Ramadan presentation kita bikin intimate. Oke. Ria tuh memang selalu bikin antitesis dari apa yang lagi rame gitu. Misalnya lagi rame bikin fashion show Ramadan yang besar-besar, kita coba yang lebih intimate. Di saat yang lain mencoba nggak bikin annual show, kita bikin annual show sendiri di setiap akhir tahun dan ini udah masuk tahun ke-11. Jadi konsistensi itu yang Ria kan selalu ngomong ya. Jadi her word is my command. Jadi dia lagi pengen apa, itu aku udah kepikiran. Jadi kayak oke, Ria pengen ini kira-kira bisa nggak ya? Padahal dia ngasal aja ngomong. Lah, terus jadi aku validasinya gimana? Dia kok jadi dibikinin ini karena kan kamu minggu lalu kayak pengen bikin sesuatu nih gitu. Oh itu ngasal aja sih sebenarnya ngomong gitu. Tapi terima kasih sudah dipikirin ya kata dia gitu. Hati-hati ya kalau ngomong ya. Tapi enggak lah, pasti kan timnya juga kan kuratif. Tapi timnya ya. iya pasti akan mengkurasi juga sih gitu. Iya, betul, nah ini. betul. Dan gue ngomongin era deh. Oke. Gara-gara ada visual seperti ini ya. Iya. Visual atau era-era kayak semacam pastel, segala macamnya gitu. Gue agak ke teknis sedikit ya. Iya, boleh. Memang masih digandrungin, disukai, digandrungin apa segala macam. Pastel tuh kayak marwahnya perempuan emang kelihatan cantik, pengen kelihatan cantik, pengen betul. Jadi kalau kata teman gue dulu bilang, "Ri, lu mah enak bikin pastel, semua perempuan juga suka gitu." Mainstream lah gitu ya. Pink itu soft. Tapi kalau aku bilang ini karena sesuai personality-nya, jadi Ria tuh nggak bisa bikin baju hitam, nggak keluar aja idenya. Jadi there's no black di Ria Miranda. Bahkan dulu gue bilang faded pink is the new black for Ria Miranda. Gitu. Jadi kayak orang tuh pastel pasti Ria. Bahkan sampai sekarang kalau media nulis tuh Ria Miranda terkenal dengan warna pastel. Iya. Padahal sekarang kita udah mulai bright, udah mulai mencoba sesuatu yang berani gitu. Nah itu kalau lo cukup ya positioning. Baru mau ngomong. Positioningnya. Di branding itu ada positioning. Lo harus tentuin dulu dari awal tuh maunya apa dan kalau bisa jangan main di red ocean ya. Iya kan karena udah kebanyakan orang misalnya mainnya kayak begini. Iya. Dan konsisten. Dan fokus dan konsisten si pastel itu pastel ya. itu. Jadi diingat Ria, ingat pastel. Gitu. Waduh itu Pak B banget tuh. Nah, sekarang udah 14 tahun, what next buat Pandu Rosadi? Buat aku pribadi. Iya. Masih questioning kalau tadi Mas Rene bilang setiap laki-laki juga pengen ada sesuatu hal yang dia lakukan atas usahanya dia sendiri. Kebermanfaatan ini yang pertama aku lagi pengen nge-create leaders baru ya di perusahaan. Jadi apa level apa to the next CEO gitu loh. To the next me, I'm creating something new
yang secara industri mungkin lebih ke helikopter view-nya lebih di atas gitu. Gitu sih. Jadi jadi holding maksudnya. jadi holding, jadi bikin ekosistem, jadi ngebantuin brand-brand UKM yang memang lagi pengen coba Oh ya. ngebantuin itu ya. Wih. Sudah mulai ke sana arahnya. Kemarin jadi mentor, bikin program sama podcast juga, arahnya ke situ. Jadi apa yang sudah aku lalui selama Ria Miranda selama 14 tahun ini bisa diduplikasi nggak ya gitu. Itu yang lagi pengen dicoba gitu, walaupun prosesnya baby steps. Oke, Nu boleh tahu nggak kenapa sih tadi punya visi misi bagus banget ya? Hmm. Kenapa pengen terjun langsung dan ngebantu para UMKM? Tentunya mungkin dengan mencapai profitnya dia. Tapi kan tadi kan lu punya satu bendera yang Iya, diusung adalah gimana caranya ngejar profit tapi tetap harus dengan tujuan yang jelas. Boleh tahu nggak lebih dalam? Maksudnya nggak takut dengan ada saingan baru apa segala macam? Saingan pasti ada, dan sekarang juga saingan lebih gila gitu ya, lebih masya Allah. Tapi buat gue pribadi, jadi mungkin zaman dulu kali ya, Mas Rena, aku pernah bilang I used to be the sun. Aku dulu waktu zaman kuliah itu jadi Matahari. presiden di organisasi, Yeah, oke. jadi ketua kelas dan lain-lainnya gitu. Dan aku ngerasain ketika aku ngomong, ketika aku sharing tuh ada value yang nggak usah dibayar juga gue suka gitu, untuk berbagi, untuk ngasih tahu apa yang pengalaman aku gitu. Oke. Nah, ketika itu bisa dirasakan manfaatnya oleh brand tersebut, itu tuh kayak ya udah gitu. Jadi beda ya, kalau guru ngajar nggak dibayar pun juga happy karena itu tujuannya. Kenikmatannya adalah Kenikmatannya beda. mengajarnya, Iya. berbaginya. Dan ketika kita kolaborasi, Ria Miranda kolaborasi sama brand, itu aku selalu evaluasi itu paling penting. Seberapa happy, seberapa manfaat dia setelah kolaborasi sama Ria Miranda. Bukan hanya sekadar ngebahas berapa cuannya, berapa profitnya, tapi lo lesson learn-nya apa. Aku selalu nanya ke pihak kolaborator, dan tim kita juga lesson learn kita apa dari kolaborasi dengan brand A, brand B, dengan orang A, B gitu. Itu yang selalu dan itu yang lagi pengen coba dicari sih untuk kedepannya. Nih harusnya begini mental-mental para CEO di luar sana perusahaan. Iya, ya. insya Allah. Alhamdulillah, Banyak kok. kalau buat ada yang dengerin pengen ngobrol sama Pandu, Ya, bisa tuh. gue udah minta banget Pandu untuk jadi bagian di Profit with Oh, Purpose. iya. Oh Iya ya, kan? kelas. Iya, iya. Ini 3 bulan untuk bantu social enterprise. Social enterprise apa yang nggak cuma mikir cuan, tapi juga impactful. Impactful. Ya kan? Bedanya ada lu dan nggak ada lu apa sih? Ya kan? Gue kemarin baru nemu, pernah dengar nggak? Apa? Jadi ada sejenis produk kulit, bro, tapi Produk dari kulit itu maksudnya jamur. apa? Produk kulit apa sih? Kayak kerupuk gitu. Ini kayak kerupuk apa kulit kayak kulit usus kan gitu. biasanya bukan kulit tuh kayak kalau kita misalnya bikin sepatu atau bikin tas, itu kan selalu pakai animal kan. Iya. Ini jadi namanya ethical product. Ethical product Dari itu apa? jamur. Oh, dari jamur. Iya. Dari jamur. Iya. Dari jamur, bro. Nah, Wow. nanti gue cari deh, dan ada satu lagi yang bikin kayak misalnya sampah plastik Ya. itu Ya. jadi bricks Ya. untuk bisa ditaruh Dibakar. di jalan. Bricks. Oh, bricks. Oh. Menarik ya. Nah, ini orang-orang yang kemudian udah mulai masuk ingin supaya bisnisnya juga dikembangkan lebih jauh, dan gue udah ngebayang orang-orang itu bisa ketemu sama dirimu karena dari sisi akses, network segala macam, know-how. Ini kan mereka mempunyai satu pemikiran yang nggak cuman aduh ini kayaknya bagus, ini kayaknya cuan, tapi ini bisa solve problem plastik, ini bisa solve problem untuk ternyata salah satu global warming dampak global warming yang terbesar itu tau nggak dari mana? Dari? Peternakan sapi. Kok jadi sapi ya? Karena ininya Kotorannya. itu bikin Hawanya iya. sampai ke atmosfer. Yes. Emang iya. Iya, bro. Jadi salah satu cara untuk mengurangi itu adalah dengan ethical product. Ya, tapi ntar nggak mungkin juga ntar rame lagi. Berarti kalau gitu lu nggak mendukung kurban dong. Oh iya, bener juga sih kalau dibilang kayak gitu. Tapi pada waktunya kan jangan sampai akhirnya di loss gitu. Ada opsi lain. Gitu. Nah, opsi lain ini menurut gue banyak yang bisa dieksplor. Gitu. Itu menarik banget sih. Oke, kita ajak aja nanti ngobrol. Boleh. Pandu di Beliau akan jadi salah satu mentor. Iya, Iya udah kan? diajak sama Mas Rene. Ini juga mungkin manifest ya. Dulu aku beli bukunya beliau. Siapa Dan sih yang pertama nggak beli kali buku? Yang nggak beli sama buku? Mas Ren. Buku yang mana? Buku yang mana? Buku yang mana? Career Your apa job ya is banyak. not Your your job career. is not career. Itu ada 3 atau 4 buku. Terus tiba-tiba ngobrol-ngobrol, terus ternyata Mas Ren punya program yang bagus dan why not aku jadi part of it. Terus kemarin baru dikirim emailnya, terus ngeliat list
apa bicara kok gue worth it gak di sini gitu lah, jadi kayak oke deh, tapi mudah-mudahan Worth it banget lah. apa yang bisa dibantu ya itu aja sih. Udah, iya kalau dari visi misinya kayak begitu kan artinya apalagi sekarang udah berjalan berapa lama? Yang Area mana? Miranda. Remiranda 14 tahun dari 2009. 14 tahun kan ya. itu banyak hacks dan bisa Iya, ngefixin sesuatu pasti kan. Teman-teman Iya, kan iya, ada yang Ada baru ruang kolaborasi iya. nggak sama kasih solusi? Oh, boleh. Apa? Boleh. Iya maksudnya yang mana? Yang kemarin itu, yang profit with purpose. Itu udah jelas. Yang ini. Kita bikin aja baru lagi. Gitu. Maksud gue ini kan keren banget ya. Maksud gue Bisa. buat bisa. pandu masa depan gitu kan. Iya, iya, Lo iya. bikinin aja dia podcast Atau satu lagi. Gini, atau nggak gue bikinin media misalnya. Atau tadi kan lo lagi nyari CEO tuh. Mhm. Nah, kita bisa tuh challenging buat mereka. lucu tuh. Oke. Lucu loh. Iya kan? Ria Miranda mencari CEO pengganti Pandu Rosadi. Gitu. Lucu. Yang gak usah pakai belakangnya gak apa-apa deh. Iya, Nggak iya, usah iya, pakai iya, dari iya. CEO gitu Boleh, kan. boleh. Kali misalnya gak dapet lo tetap CEO-nya gitu. Enggak gini, lo Ya semua bener, gak ini- berguna. Ini cuma pengganti CEO itu juga sesuatu hal yang normal nggak ya? Cuman aku ngerasa kayak ketika kita letting go something, kita Iya, akan iya, iya. memegang sesuatu lagi yang baru gitu loh. Serius, mau gak nanti gua create tuh. Soalnya di luar tuh Billie Jeans Marketing itu dia bikin sayembara nyari sales, Ya, nyari ya, tim ya, apa ya, segala ya, macem. ya, ya. Bikin ini kayak ada Shark Tank. Oh iya iya iya. Nah, dan seterusnya. Iya. Kita bikin nih karena memang spesial. Disepakatin aja biar dia pikir Iya. dulu. Nanti kita coba announce. Nanti gini, Ini nggak ada, belum di Nggak ada, skenario nggak ada, kan nggak ya. ada. Ini Lo tau Tiba-tiba nih Iya. kayaknya idenya nih. Lo tau Shark Tank itu kan Tahu, ada apa namanya kayak investornya panelis. lah ya, Yes, 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 apa yes. segala macamnya kan. Nanti kita bikin tuh shotnya, nanti gue siapin, misalnya ruangan apa segala macam kan. Nanti kita lihat deh hitung-hitungan Atau yang lo lagi cari apa sih? Yang paling urgent dibutuhkan apa sih sekarang sama Ria Miranda? Oke, kita sekarang cukup challenging untuk mengetahui perubahan Gen Z yang ada sekarang ya. Karena kita nggak mau, Ria Miranda memang sudah di apa ya, secara brand tuh sudah jelas range Established umurnya. banget gitu. Range umurnya segini. Ria boleh bertambah tua dan bertambah ilmu untuk pribadinya, tapi the brand akan serve Kayak di situ. radio, Gitu. kayak radio, Betul. ya gerak. Iya. Betul. Tadinya nih mau bergerak nih ngikutin Ria, tapi jangan dong, kita kan tetap di sini dan Iya. the future customer kita adalah Gen Z. Betul. Karena regenerasi. Regenerasi. Lo harus mikirin future listener lo kalau radio kan. Iya, iya. Lo harus mikirin future generation lo dan seterusnya. Jadi kan akhirnya kan silih berganti regenerasi. Betul. Dan aku selalu mikir kayak misalnya kebetulan LVMH kan memegang banyak brand ya. Iya. Dan creative director itu selalu berubah-ubah. Tapi marwahnya setiap brand itu tetap ada. Betul. Ria Miranda sudah bikin legacy dan brand DNA-nya dari brand ini. Menurutku harusnya bisa dilanjutkan oleh generasi Jadi berikutnya. lo lagi cari desainer maksudnya. Ya kind of like creative director. Creative director. Yang bisa mengikuti perubahan zaman tapi tetap pegang brand DNA-nya Ria Miranda. Ya juga. udah Ini kita menarik, cari aja. Nanti kita bikinin. Ini menarik. Nanti misalnya lo jadi jurinya. Kita masih terlalu suka dia kan untuk supaya dia suka kita juga. gitu. Iya. Kalau dia udah nggak jadi CEO, terus kita gimana nggak kenal, Iya, nggak iya, ada betul. pandu lagi. gimana Betul. gitu kan. Iya. Ya, jadi yang lain dulu aja. Gitu. Regenerasi itu perlu sih. Iya nanti lo jadi jurinya apa segala macam kita duduk nanti mereka tinggal pitch. Propose ya. Iya kan Pitch. tinggal ini gue punya satu agenda nanti selama 3 tahun ke depan Ya. ya kan di luar dari financial projection misalnya strateginya gue akan bikin begini kurang menarik next masuk nanti kita bikinin Cakep sih. iya Cakep. ya mudah-mudahan Iya, begitu iya, ya tapi minimal terdekat kalau pengen tahu lebih lanjut mungkin coachernya bisa kasih tahu deh ya profit with purpose-nya seperti apa nanti Oh iya. Nanti di bawah akan ada informasi untuk lo bisa daftar. Iya, di ya. deskripsi Kita di bawah hanya ya. akan ada 100 orang yang masuk di sini. Kalau lo termasuk orang-orang yang emang sangat ingin berkomitmen untuk bergabung di sini, tapi lo nggak pada kapasitas untuk membayar, betul kami akan menyiapkan scholarship. Tapi ini tergantung dari kesungguhan lo. Makanya pastikan pantengin informasinya dan segera daftar. wih mantep ya langsung aja deh ya. Profit with purpose teman-teman nih cek aja di deskripsi di bawah lengkap nggak cuma Pandu Rosadi juga ya tapi nanti akan Ada Pak Sudirman Said, Wah, Pak Budi kan ada Isman. Pak Budi Isman, Iya. banyak Guru-guru banget. semua. Ya. Oh iya, ngeri semua. Gimana persiapan mentalnya udah? Makanya Minum apa? pas begitu ngeliat nama-namanya oh nggak salah nih. Ingat. Cross check ya. Hah? Rambut putih tuh lagi tenar juga. Udah mulai banyak. Sebentar apa? Rambut putih. Rambut putih lagi tenar. Rambut putih. Oh berarti Mukanya nakal dia langsung. Mukanya gitu. nakal. gue pikir-pikir dulu deh. Iya deh. Coach kasih solusi.